Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, how are you today? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. English in fun. Ya, kita masih belajar bahasa Inggris, tentunya masih untuk kelas 9 semester 1. Dan kali ini kita akan membahas soal apakah itu yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah untuk materi congratulation, hope, dan wish. Sebelum kita melihat beberapa soal yang akan kami sajikan di sini, perlu kita ketahui bahwa di sini kita tidak akan membacakan soalnya secara utuh, tapi kita akan melihat beberapa tulisan tebal yang menjadi kata kunci dari jawaban soal-soal tersebut. Oke, yuk kita lihat apa sajakah soal-soal tersebut. Choose the best answer by crossing the letter A, B, C, or D. Pilihlah jawaban yang pas, yang tepat dari pilihan jawaban yang A, dari A, B, C, atau D. Well, untuk soal nomor 1, Benny say to congratulate Siti. Benny mengucapkan selamat kepada Siti. Ucapan selamat itu seperti apa? Oh, kita lihat pada jawabannya yang C. Ini jawabannya. Congratulations Siti. Selamat ya Siti. Nah, cocok bukan? Oke, itu jadi kenapa kita ambil jawaban yang C. Sedangkan di sini sedikit kami akan membahas untuk jawaban yang B. Congratulate to Siti artinya itu sama dengan soal, yaitu artinya memberi ucapan selamat kepada Siti. Tidak sesuai bukan dengan soal, karena di soal meminta ucapan selamatnya itu seperti apa gitu ya, bukan jawaban yang B. Seperti yang B di sini congratulate, ini sama aja dengan soal, artinya sama, berarti jawaban B dengan soal artinya sama, makanya ini bukan jawaban. Oke, berikutnya untuk soal yang kedua. Dayu mengatakan bertanya, who won? Siapa yang menang? Football match, pertandingan sepak bolanya. Kata si Udin, our team did. We won 2-1. Kita menang 2-1. Kata si Udin. Wah, dari tulisan we won 2-1, kita menang 2-1, kedengarannya luar biasa bukan? Ya, makanya di sini kita ambil jawaban yang A. I am glad. Glad artinya senang, gembira. I am glad to hear that. Wow, saya senang mendengarnya. Itu arti dari pilihan yang A. Kenapa? Karena menang 2-1. Kalau kita lihat sedikit dari jawaban B dan C, itu jauh dari pilihan jawaban. Kenapa? Karena B dan C tidak sesuainya, karena di sini ada kata bad sama sorry, di mana B dan C bermakna negatif ya, bad jelek, sorry ya maaf gitu. Sedangkan di sini adalah kabar gembira. Kalau kabar gembira otomatis kita mengungkapkannya dengan rasa gembira juga. Makanya sesuai we want to one itu I am glad to hear that. Saya senang mendengarnya. Kemudian untuk soal nomor 3. Happy birthday Lia. Selamat ulang tahun Lia. Siapa yang ngomong itu? Edo. Pada soal why does Edo give Lia a present? Kenapa si Edo memberikan Lia hadiah? Present itu hadiah. Kenapa? Ayo. Oke, Dide, because Lia, karena Lia celebrating her birthday today. Karena Lia hari ini, today artinya hari ini.
sedang merayakan ulang tahun. Taunya dari mana? Jelas dari kata yang di atas itu tadi. Happy birthday, Lia. Oke, berikutnya untuk soal number 4. Nah, untuk soal number 4 kita langsung pada soalnya ya. The text shows. Teks di atas menunjukkan apa? Apa isinya? Sama aja seperti itu. Isinya kita lihat pada tulisan tebal di atas. Di sini isinya tentang I hear about your success as the first winner of singing contest of FLS2N. Isinya tentang bahwasanya si Rudy ya, Rudy di sini kalimatnya ditulis menjadi kata I ya. Kenapa? Rudy sama saja the writer si pengirim atau si penulis ya. Jadi I sama saja Rudy, sedangkan your success itu sama saja si Esther, yang sukses si Esther. Si Rudy mengucapkan ucapan selamat kepada Esther. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Si Esther ini menjadi as the first winner. First artinya pertama, winner itu juara, berarti juara pertama. Kalau juara pertama sama saja dengan the best, paling bagus. Ya, paling bagus dalam singer, menyanyi. Di sini singing sama singer ya, sama. Jadi intinya ada pada kata as the first winner of singing contest. Itu kenapa kita ambil jawaban yang C. Ya, oke, lanjut pada soal nomor 5, number 5. Wow, ternyata masih kita menggunakan kalimat yang pembahasan kalimat yang pertama tadi, yang nomor 4 ya. The text is for of FL to SN. Jadi teks di atas itu untuk for, untuk apa? Teks di atas adalah untuk the best singer. Masih the best singer. Kenapa? Dari tulisan as the first winner of singing contest of FLS to N. Ya, the first winner, the best singer, sama. Ya, do you understand? Oke. Kita lanjut pada number 6. Rania has just made a very beautiful handicraft. Rania baru saja, made artinya membuat, beautiful itu bagus, handicraft itu kerajinan. Jadi kerajinan tangan yang dibuat Rania itu sangat bagus. Karena saking bagusnya, otomatis ya di sini si Chandra mengucapkan, I am sure you will win the national competition. Saya yakin kamu akan menang lomba tingkat nasional. Kenapa? Karena a very beautiful handicraft, dan yang ada tulisan very beautiful handicraft ada pada B. Ya kan? Coba ada? Sudah kalian cerna baik-baik. Ya, oke. Kita ulangi sedikit. Chandra bilang, that's a very beautiful handicraft. Wah, itu bagus banget. Kira-kira begitu ya pujiannya. I'm sure you will win the national competition. Saya yakin kamu akan menang lomba di lomba tingkat nasional. Ya, sudah? Oke. Lanjut. Pada soal number 7.
Di sini kita lihat Sinta praises her. Her-nya itu siapa? Her-nya adalah si Nuri. Nuri sings. Di sini memang tulisannya she. Karena Nuri kata gantinya she, maka di sini tulisannya pakai she. She sings itu sama aja dengan Nuri sings like a real singer. Nuri bernyanyi seperti betul-betul benar-benar seorang penyanyi. Ya. Oke. Nah, di sini kalimatnya si Sinta tinggal di copy saja tuh. Nah, celak kita lihat di situ. You sings like a singer, itu sama ya dengan yang ditulis tebal tadi. She sings like a real singer sama aja dengan you sings like a singer. And she will get a big applause for that. Ini kita lihat ada pada jawaban yang A. Nah, jadi soal nomor 7 ini seperti di copy aja ya dari isi situation, kita masukkan kepada dialognya. Di dalam jawaban yang A, I am sure you will get a big applause. Dan tulisan tebal di atas di teks ya kita lihat she will get a big applause, sama bukan? Iya. Jadi kita tinggal situasinya seperti ini dan kita terapkan dalam dialognya seperti ini, sama. Jangan sampai situasinya seperti ini, dialognya seperti itu. Oke. Untuk nomor 8, Dara shows her hope that Fadel will get a prize. Si Dara ini hope itu apa? Kemarin ya, berharap ya. Dara berharap kalau Fadel akan mendapatkan hadiah ya, atau menang lomba lah, kira-kira seperti itu. Yuk kita lihat pada kata dialognya. Yuk kita lihat. Dara wish me luck. Dara wish me luck. Dara doain aku ya, gitu. Mudah-mudahan aku menang. Kira-kira seperti itu. Wish me luck, doakan aku semoga beruntung. Itu artinya. Dan Dara karena si Fadel berharap tentang doanya, makanya dia akan menjawab sure, pastilah, good luck, semoga sukses. Jadi dia mendukung karena temannya minta doa, dia juga bilang ya aku doakan. Kata-kata ya aku doakan. Nah, ada pada yang D, sure, good luck, pasti, semoga sukses gitu ya. Oke, sama kan? Jadi soal pernyataan dengan jawaban pernyataan sama, yaitu isinya doa, doanya luck di situ pada kata keberuntungan, minta keberuntungan, ya pasti beruntung gitu. Nomor 9, Nida bilang kalau Adek, that's a beautiful picture. Dek, fotonya, gambarnya bagus. I'm sure, saya yakin, Tinta will like it. Saya yakin si Tinta dikasih a beautiful picture pasti dia suka. Dan Ade melihat dukungan dari omongannya si Nida itu, dia akan bilang apa? Thanks, terima kasih. Ya iyalah, karena sudah dipuji a beautiful picture. I hope so too. Saya berharap juga begitu. Berharap apa? Si Tinta juga akan menyukainya. Gitu ya. Jadi thanks-nya adalah jawaban dari a beautiful picture. Kemudian I hope so too itu
sambungan dari kata Tinta will like it itu sama ya. Well, tibalah pada soal yang terakhir. Masih semangat? Oke, kita tinggal satu soal lagi. Di soal number 10, 10, finally my father lets me go to the mountain walk. Akhirnya, my father, ayahku, lets me go, mengizinkanku, membiarkanku to the mountain walk. Ya, untuk pergi jalan-jalan ke gunung, mungkin ya semacam hiking ya, atau apa namanya itu, yang pencinta alam seperti itu. Otomatis temannya yang mendengar seperti itu akan ngomong, I am happy for you. Wah, senang sekali, senang mendengarnya. Have a safe trip. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan. Itu kira-kira pernyataan dari si Jibril. Oke. Kesimpulan dari pembahasan soal kali ini, bahwasanya kita bisa menjawab soal cukup dengan mengambil satu kalimat untuk kita ambilkan sebagai kata kunci dari jawaban. Atau kita juga bisa yang kedua nih ya, kita bisa langsung melihat ke jawaban. Kita timang-timang dulu mana jawaban yang sekiranya kita akan ambil dan mana yang tidak. Biasanya kita ambil 2 dan yang 2 kita buang. Baru kita melihat pada soalnya. Itu juga bisa. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa kita semua ya terbatas pada kosakata. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menyambungkan dari penjelasan tadi nomor 2 bahwa kita mengambil 2, kemudian yang 2 kita buang, kita timang-timang mana yang sesuai dengan pilihannya. Misalkan di soal itu kita memerlukan soalnya adalah positif, otomatis kita juga mengambil jawabannya harus positif, yang bermakna positif maksudnya begitu. Kalau di soal itu bermakna negatif, ya berarti jawabannya yang kita ambil yang bermakna negatif, jadi supaya nyambung gitu ya. Kemudian apapun itu, yang terakhir ya, kita tahu keterbatasan kita dalam menguasai kosakata jangan menjadikan hambatan untuk menjawab soal, dan soal itu jawaban kita betul. Ingat, apapun itu, kalau kita membiasakan melihat, membiasakan mengerjakan soal, lama-lama kita akan menemukan tips sendiri bagaimana menjawab soal yang bentuk seperti ini dan bagaimana kita menjawab soal bentuk yang seperti itu. Kira-kira begitu ya. Oke, happy nice day. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.